ketika kita melakukan latihan, itu bukan berarti pada saat itu otot kita terbentuk. Oke. Otot kita dibentuk pada saat kita tidur. Karena protein itu akan dipakai atau digunakan pada saat kita tidur untuk membangun otot. Yang menentukan pertumbuhan kita itu adalah gen. Jadi gen itu akan menentukan kita bertumbuh. Kita kasih protein yang banyak juga nggak pengaruh. Kalau kita kasih protein yang sedikit, ya apa yang dibutuhkan tubuh tidak tercapai, akhirnya pertumbuhannya melambat. Tapi kalau kita kasih jauh lebih banyak, nggak ada gunanya juga. Karena gen kita sudah menentukan Anda bertumbuhnya seperti ini. Protein adalah zat yang tubuh kita perlukan agar kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi tahukah Anda, kurangnya protein dapat menyebabkan Anda sulit tidur, lalu massa otot berkurang, kerontokan pada rambut, sistem imun yang berkurang, dan lain hal semacamnya. Jadi yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat memenuhi protein kita agar tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan? Temukan jawabannya hanya di Total Health. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Dan kali ini dengan suasana yang baru, tidak seperti biasa di studio, saya Darman Tambunan akan memandu kita untuk tahu lebih banyak mengenai fungsi protein dan bagaimana protein itu bekerja dalam tubuh kita. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Pak Jeffrey di sini. Shalom Norman, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk kita bisa membahas pada saat ini tentang protein. Tentu protein sangat baik untuk tubuh kita. Iya, nah ini tadi seperti yang aku bilang di awal kan, sebenarnya protein itu kan kalau kelebihan ada yang bilang nggak bagus, kekurangan juga katanya yang menyebabkan kerontokan rambut jadi botak gitu kan. Kadang ya massa otot berkurang jadi susah berjalan. Nah yang jadi pertanyaannya Om, kira-kira nih Om, kalau secara umum itu protein itu manfaatnya apa sih Om untuk kita? Baiklah Norman, jadi pemirsa Hope Channel dimanapun saudara berada, kalau kita berbicara mengenai protein, tubuh kita kalau kita tidak menggunakan apapun, maka 2/3 dari tubuh kita itu adalah protein. Oh. Kalaupun misalnya kita keluarkan air dari tubuh kita, kemudian kita timbang, 50% berat badan kita itu adalah protein. Jadi protein itu memang sangat diperlukan oleh tubuh, dan kita menggunakan protein setiap saat kita perlukan itu, dan di dalam setiap aktivitas kita juga membutuhkan protein. Jadi protein memang luar biasa manfaatnya untuk tubuh kita. Oke, jadi sejauh ini kalau kita mau lihat protein sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya? Sangat banyak. Mulai dari kalau kita berbicara mengenai bahan dasar yang membangun tubuh kita ini, itu adalah protein. Kemudian, misalnya untuk perawatan, maintenance, kita butuh protein. Ambil contoh, darah kita setiap 120 hari, darah merah kita setiap 120 hari itu harus diganti. Untuk penggantian ini kita butuh protein. Lapisan usus kita itu setiap 1,5 hari harus diganti. 1,5 hari? Oh, ya, 1,5 hari harus diganti. Dan penggantian ini kita butuh protein. Dan kapan itu dilakukan? Pada malam hari. Penggantian lapisan usus kita ini dilakukan pada malam hari ketika usus ini sudah sedang dalam kondisi istirahat. Jadi itulah sebabnya kenapa sering dianjurkan sebaiknya tidak makan telat pada malam hari. Karena ketika kita istirahat, kita tidur, kita mau supaya usus kita juga tidur, jangan dipaksa dia bekerja. Ketika dia sedang tidur, maka penggantian lapisan usus bagian dalam ini dilakukan. Kalau dia sedang bekerja, nggak bisa dilakukan. Kita tahu kalau pabrik sedang ada aktivitas, sedang beroperasi pada siang hari, maintenance itu atau perawatan itu tidak bisa dilakukan. Tunggu sampai pabrik itu sudah berhenti operasi, maka baru bisa dilakukan maintenance.
Kadang kita ini kan Om, suka ada goda-godaan, ada sate, Ya. nasi goreng lewat, kadang-kadang tuh Om. Itu memaksa usus kita bekerja sepanjang malam. Akhirnya maintenance ini nggak bisa dilakukan. Protein ini seharusnya bekerja untuk menggantikan lapisan usus ini, nggak bisa terjadi. Jadi itu fungsi daripada protein luar biasa. Ada juga fungsi yang lain, banyak sekali. Ambil contoh, ini ambil beberapa contoh aja ya. Sebagai pengatur, regulator. Nah, sel-sel kita itu ada cairan di dalamnya. Cairan ini diikat oleh namanya albumin. Sehingga dia menjadi agak kental cairan Iya, itu. betul. Nah, ketika albumin ini kurang, cairan ini bisa merembes kemana-mana. Itu masalah besar. Oh. Jadi kita butuh protein untuk mengikat cairan ini. Supaya jangan kemana-mana. Supaya tidak kemana-mana. Kemudian, fungsi yang lain, enzim. Kita tahu enzim diperlukan untuk setiap metabolisme tubuh kita butuh enzim. Nah, enzim itu terbuat daripada protein. Manfaat lain daripada protein sebagai pengangkut. Mungkin pada saat-saat yang lalu kita sempat membahas tentang bagaimana HDL, bagaimana LDL, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Itu semua adalah protein yang mengangkut lipid, mengangkut lemak. Yang kita sebut kolesterol HDL, yang kita sebut kolesterol LDL. Itu adalah protein yang mengangkut lemak. Jadi fungsi daripada protein ini adalah untuk mengangkut. Termasuk di sana. Apalagi pembekuan darah. Kalau kita luka darah kita harus berhenti. Ya. Itu diperlukan pembekuan darah, dibutuhkan protein di situ. Kemudian hormon kita, semua itu dari protein juga. Apalagi antibodi. Ketika kita sakit, kita butuh antibodi yang baik. Kita butuh protein untuk membangun antibodi yang baik. Oh, banyak sekali. Untuk kolagen. Kolagen itu adalah yang membuat kulit ini menjadi kencang. Kalau kolagennya banyak, kulit kencang. Kolagennya kurang, seperti bantal kurang isinya. Jadi peot. Kolagen itu dari protein juga. Rambut kita juga dari protein. Iya. Kemudian apa? Kontraksi. Oke, ini kontraksi mungkin agak sedikit jauh. Kalau kita ambil contoh ketika kita punya sel. Ini sel. Sel ini supaya bisa bertumbuh, dia bukan jadi besar, tetapi dia membelah diri. Jadi sel ini membelah diri seperti ini. Nah, untuk mendorong terjadinya pembelahan diri ini, dibutuhkan protein. Luar biasa. Jadi kalau banyak banget Om ya. Kalau kita bicara protein, memang untuk kontraksi, untuk energi, segala sesuatu dalam tubuh kita melibatkan protein. Jadi memang rata-rata tubuh kita tuh butuh banget protein gitu. Oh iya, jelas. Sangat membutuhkan protein. Nah, kan kalau dibayangkan aku kan kalau protein berarti orang-orang yang binaragawan tuh biasanya berotot itu butuh protein itu. Oh iya, untuk membangun ototnya itu butuh protein. Tapi saya ceritakan di sini ya bahwa ketika kita melakukan latihan, itu bukan berarti pada saat itu otot kita terbentuk. Otot kita dibentuk pada saat kita tidur. Karena protein itu akan dipakai atau digunakan pada saat kita tidur untuk membangun otot. Jadi Anda latihan semaksimal mungkin, tapi tidak tidur atau kurang tidur, maka otot pun tidak bisa terbentuk. Jadi intinya ada di jam tidur berarti Om ya? Tidur, itu sangat penting. Oke. Ini udah mulai menarik ini Om. Nah, Om, jadi kita ngomongin soal pertumbuhan massa otot. Sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mau cepat tumbuh, apakah kita butuh protein yang banyak atau harus lebih banyak mengkonsumsi protein gitu Om? Atau bagaimana Om? Jadi kalau mau besar harus banyak konsumsi protein, kira-kira gitu ya pertanyaannya. Betul. Oke. Jadi gini, mungkin saya jelaskan tentang protein supaya ke belakangnya nanti kita akan lebih memahami protein itu seperti apa. Misalnya ketika kita makan daging, atau makan kacang, atau makan sayur-sayuran, itu semua mengandung protein. Nah, protein itu kemudian di dalam tubuh kita diuraikan menjadi yang namanya asam amino. Nah, asam amino itu merupakan, kalau saya ambil contoh, ini adalah rantai daripada protein. Kemudian ketika masuk ke dalam tubuh kita, ini diuraikan menjadi asam amino seperti ini. Oh, jadi individual berarti ya? Iya, mata rantainya ini adalah asam amino. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak asam amino di tubuh kita? Di alam pada dasarnya ada 300 lebih asam amino. Tetapi yang ditemukan di tubuh kita, di tubuh manusia, itu hanya sekitar 20-22 asam amino. Jadi, asam amino ini akan disimpan di hati dan akan digunakan ketika diperlukan. Misalnya, saya mau mengganti lapisan usus.
Seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, diperlukan protein yang sesuai dengan lapisan usus itu. Maka diambillah asam amino. Oh ini. Kemudian asam amino ini disusun menjadi protein yang sesuai dengan yang diperlukan dalam lapisan usus. Jadi memang penyusun itu Om, ya maksudnya banyak banget kemungkinan yang bisa disusun sama si protein ini. Betul sekali. Jadi kalau kita ambil seperti dinding, itu dinding adalah protein. Batu batanya itu adalah asam amino yang membentuknya. Ya, jadi seperti itu. Nah, asam amino ini secara umum dikelompokkan ada dua. Ada yang disebut dengan esensial, ada yang non-esensial. Yang non-esensial ini artinya kita bisa bikin sendiri di dalam tubuh kita. Hewan bisa bikin sendiri dalam tubuhnya. Jadi bisa bikin sendiri. Sedangkan yang esensial itu kita harus dapatkan dari luar. Jadi kalau kita tidak mendapatkan asam amino esensial ini dari luar, maka kita akan kekurangan protein. Jadi misalnya kita butuh protein, ada banyak. Kalau kita bisa lihat di slide, itu kita bisa lihat bagaimana jenis-jenis asam amino itu. Ada 20 jenis asam amino. Nah, kita bisa bayangkan. Protein itu terdiri dari 2 asam amino setidaknya, bahkan sampai 1000 jenis asam amino. Kalau ada 20 jenis asam amino, kira-kira berapa banyak protein yang bisa dibuat dalam kombinasi? Ambil contoh seperti ini, misalnya, ini, ambil warna ya, ada putih, biru, dan kuning, itu sudah satu jenis protein. Ketika dibalik seperti ini, kuning, biru, putih, protein ini sudah berbeda, tidak sama lagi. Jadi urutannya itu sangat menentukan. Kalau 2 saja, misalnya kuning dan merah seperti ini. Saya coba kasih ilustrasi. Kuning dan merah seperti ini satu jenis protein. Ketika dibalik seperti ini, sudah berbeda protein. Jadi bayangkan sekarang berapa banyak jenis protein yang kita bisa peroleh dari kombinasi 20 jenis warna atau 20 jenis asam amino yang bisa membentuk 2 sampai 1000 asam amino. Itu tidak terhitung. Disitulah luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh kita. Terbuat dari asam amino yang memang kombinasinya tidak terbatas. Sehingga kalau kita lihat dari orang per orang itu berbeda jenisnya. Tidak ada satu orang yang sama persis dengan orang yang lain. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan tadi, apakah kalau kita konsumsi protein lebih banyak maka tumbuh bisa lebih cepat? Ada satu, kalau bisa ditunjukkan nanti di slide, itu adalah seperti jumlah protein yang bisa kita lihat di susu, ya. Di susu manusia. Di susu manusia jumlah proteinnya itu 1,2 gram dalam 100 ml. Dan untuk bayi itu bisa menjadi 2 kali lipat berat badannya, itu butuh waktu 120 hari. Jadi 1,2 gram per 100 ml dan butuh 120 hari untuk bisa jadi 2 kali lipat berat badannya. Kita bandingkan dengan susu kuda. Kuda itu 2 kali lipat banyak proteinnya, 2,4 gram dalam 100 ml. Dan dia bisa menjadi 2 kali lipat berat badannya dalam waktu 60 hari. Lebih cepat, Om. Lebih cepat. Ada lagi, tikus. Tikus itu kandungan protein di dalam susu tikus itu sangat banyak. 11,8 gram per 100 ml. Banyak. Dan butuh waktu hanya 4,5 hari, dia sudah 2 kali lipat berat badannya. Sekarang, kembali pada pertanyaan tadi. Saya balik bertanya. Nah, kalau seandainya seorang bayi, kita kasih minum susu. Ini hanya sebagai pengetahuan ya. Kita kasih minum susu tikus. Apakah dalam waktu 4,5 hari, badannya sudah langsung 2 kali lipat? Enggak mungkin. Kenapa? Yang menentukan berat badan itu, yang menentukan pertumbuhan kita itu adalah gen. Jadi gen itu akan menentukan kita bertumbuh berapa cepat. Kita kasih protein yang banyak juga nggak pengaruh. Kalau kita kasih protein yang sedikit, ya apa yang dibutuhkan tubuh tidak tercapai, akhirnya pertumbuhannya melambat. Tapi kalau kita kasih jauh lebih banyak, nggak ada gunanya juga. Karena gen kita sudah menentukan Anda bertumbuhnya seperti ini. Jadi
Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau supaya tubuh kita lebih cepat bertumbuh, bukan dari proteinnya. Paling tidak kita harus mendapatkan minimum requirement daripada protein itu sendiri. Tetapi dengan kita memberi banyak protein bukan berarti kita akan bertumbuh cepat. Dan besar anak juga, bertumbuh cepat dan besar juga. Bukan gen yang menentukan tentang itu. Oke. Ini menarik dan semakin menarik. Jadi untuk sahabat Pop Channel, jangan kemana-mana. Kita akan bertemu lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, kita masih bersama dengan Om Jeffrey di sini. Tadi kan kita udah bahas ini Om ya, mengenai susu untuk manusia, susu untuk hewan, dan bagaimana itu bisa membantu untuk bertumbuh bagi manusia gitu Om. Nah, sekarang yang jadi banyak pertanyaan orang nih, kalau misalkan dia nggak makan daging, dia rasa kayaknya kurang protein deh. Kayaknya dari alam tuh nggak cukup tuh protein, harus makan daging. Itu gimana tuh Om? Apakah benar seperti itu? Oke, baik Norman, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang pernah ada penelitian dilakukan untuk melihat kandungan asam amino dari berbagai jenis bahan makanan. Yang diteliti adalah bahan makanan tumbuhan yang kita kenal, mungkin secara umum juga kita tahu atau kita sering mendengar bahwa protein di hewan itu lebih banyak daripada di tumbuhan. Iya. Nah sekarang yang diteliti adalah dari tumbuhan. Ada di slide ya, kalau saudara-saudara, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sana diteliti ubi jalar. Kandungan asam aminonya seperti apa? Asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh kita yang kita harus ambil dari luar. Ini ada di ubi jalar. Kemudian juga dilihat pada kentang. Juga dianalisa pada beras merah. Juga dianalisa pada berbagai jenis makanan. Dan kalau di slide Bapak Ibu bisa lihat bahwa kandungan asam amino itu sangat tinggi. Brokoli itu yang paling tinggi. Atau kacang putih itu cukup tinggi. Ya. Dari kandungan berbagai jenis bahan makanan ini, asam aminonya lumayan bagus. Nah, pada ujungnya Bapak Ibu bisa lihat ada yang saya lingkari di sana. Itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita jauh lebih sedikit dari yang terkandung pada bahan-bahan makanan tersebut. Jadi maksudnya apa di sini adalah bahwa dengan kita mengkonsumsi bahan makanan yang dari tumbuhan saja, kita sudah mendapatkan sumber asam amino yang cukup untuk tubuh kita. Kita sudah bisa mendapatkan jumlah protein yang cukup untuk tubuh kita. Jadi kalau dari hewan jelas hewan lebih banyak. Mungkin nanti pertanyaannya adalah apakah berarti protein hewan dengan protein dari tanaman lebih bagus atau lebih banyak di hewan atau tanaman? Jelas saya jawab, protein hewan itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan protein tumbuhan. Apakah harus makan hewan dong? Itu pertanyaan Om. Apakah harus makan ayam? Apakah harus makan ayam? Harus makan sapi? Oke, nanti kita analisa sebentar ya. Boleh. Untuk sementara, kalau kita mengkonsumsi protein dari tumbuhan saja, dari sayuran, apalagi kacang-kacangan, kita sudah sangat mendapatkan protein yang cukup. Hanya bedanya adalah memang protein yang dari tumbuh-tumbuhan itu atau protein nabati itu tidak selengkap protein hewani. Ada beberapa kandungan asam amino yang tidak terdapat di dalam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, itu ada di hewan. Nah, jadi bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau saya tidak suka makan daging hewan, apakah saya bisa mendapatkan cukup dari tumbuhan? Sangat bisa. Caranya sangat sederhana. Kombinasi hanya 2 atau 3 jenis tumbuhan, 2 atau 3 jenis sayur, sayur ditambah kacang. Itu kita mendapatkan asam amino yang cukup untuk kebutuhan kita. Kombinasi berarti Om. Kombinasi aja sedikit, maka kita sudah mendapatkan yang cukup. Nanti kita lihat apa perbedaannya asam amino di hewan dan di tumbuhan. Kalau tanya tadi mana yang lebih banyak, jelas hewan lebih banyak. Betul. Pasti pertanyaan berikut, mana yang lebih baik dong? Ya. Itu. Karena kan kalau misalnya hewan lebih enak, mungkin lebih baik nih kalau yang lebih enak nih. Oke.
Untuk yang lebih baik, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat, ada di slide saya tunjukkan di sana tentang perbedaan antara protein yang ada di tanaman dan protein yang ada di daging hewan. Pertama, kita lihat protein yang ada di tumbuh-tumbuhan. Asam amino yang disebut dengan arginin itu tinggi. Asam amino lysine atau lisin dengan methionine itu rendah. Oke, berbeda dengan yang protein hewani. Kalau protein hewani, lisin itu tinggi, tirosin tinggi, methionine tinggi, arginin rendah. Oke, sekarang untuk berbicara kekebalan tubuh kita, berbicara mengenai kekebalan tubuh kita. Kalau kombinasi arginin tinggi dengan lisin rendah, itu sangat baik untuk kekebalan tubuh. Oke. Sedangkan kalau seandainya arginin itu rendah, kemudian lisinnya tinggi, maka itu tidak baik untuk kekebalan tubuh kita. Kenapa Tom kira-kira? Nah, itu berpengaruh terhadap sel di dalam tubuh kita, namanya yang disebut dengan sel pembunuh alami. Natural killer cell. Ada juga sel T. Dengan kandungan lisin yang tinggi, tirosin yang tinggi, maka sel-sel ini menjadi lumpuh. Nah, apa fungsi natural killer cell ini atau sel pembunuh alami ini? Ketika di dalam tubuh kita itu ada sel kanker. Nah, hampir semua orang punya sel kanker ya. Nah, sel kanker ini bertumbuh atau tidak tergantung kekebalan tubuh kita. Tergantung sel pembunuh alami ini. Kalau ada sel kanker, maka sel pembunuh alami ini mematikan dia. Kalau sel pembunuh alaminya bagus, maka dia akan mati. Sel T-nya bagus, maka dia akan mati. Tetapi ketika sel pembunuh alami ini lemah, sel T kita lemah, maka sel kanker ini akan berkembang. Nah, sekarang kita hubungkan sekarang dengan protein hewani. Protein hewani itu punya pengaruh yang tinggi terhadap melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena kandungannya tadi, lisinnya tinggi, tirosinnya tinggi, methioninnya tinggi, sedangkan argininnya rendah. Berbeda dengan protein dari tumbuh-tumbuhan. Ya, seperti itu. Sudah mulai agak terbuka nih, Om. Nah, kalau misalnya memang lebih bagus dan lebih baik protein hewani gitu, Dok. Om, yang jadi pertanyaan aku, Om, apakah salah kalau memang mengkonsumsi protein hewani lebih daripada protein nabati? Saya ulangi ya. Kalau disebut lebih lengkap, sudah pasti protein hewani lebih lengkap. Tetapi kalau mutanya lebih baik, kita sudah jelaskan barusan bahwa protein nabati lebih baik daripada protein hewani. Nah, kalau ada yang bilang, bisa nih dikombinasi ini, gitu. Bisa suka ada cari-cari kan tuh, Om. Ya boleh aja. Itu setiap orang tentu punya alasan masing-masing ya, punya reason sendiri-sendiri. Boleh aja, cuma kita pada dasarnya di sini hanya memberitahu bahwa protein hewani secara umum bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan ada satu kandungan yang saya belum singgung banyak tadi tentang methionin. Asam amino methionin. Asam amino methionin ini tinggi di protein hewani, rendah di protein nabati. Nah, pernah penelitian dibuat nih. Dilakukan di laboratorium dengan menggunakan cawan Petri. Jadi ada sel normal yang dikasih makan methionin. Ada sel normal yang tidak dikasih makan methionin. Hasilnya dua-duanya tumbuh. Ada methionin dengan tidak ada methionin, sel normal ini tumbuh. Hal yang sama mereka lakukan dengan sel kanker. Ada methionin dengan tidak ada methionin. Mereka dapati bahwa sel kanker yang dikasih makan methionin itu cepat sekali berkembang. Sel kanker yang tidak dikasih makan methionin ini mati. Berarti kesimpulannya kalau sampai di sini kita bisa ambil apa? Methionin ini sangat baik untuk makanan sel kanker. Dan methionin ini tinggi di protein hewani. Oleh sebab itu, kalau bagi Bapak Ibu, sorry kalau seandainya kita mengalami masalah kanker, sering dianjurkan oleh dokter, dianjurkan oleh para ahli, stop total protein hewani. Apapun yang berhubungan dengan hewan, baik itu daging, sapi, ayam, ikan, stop semua yang berhubungan dengan hewani. Kenapa? Karena methionin ini tinggi di protein hewani. Sedangkan di protein nabati itu sangat rendah. Ini udah mulai terbuka nih, Om. Tapi yang aku jadi pertanyaan sekarang adalah,
kalau memang dia bisa mempengaruhi imun, apakah mungkin dia bisa mempengaruhi kayak pencernaan atau jantung gitu Om? Apakah ada pengaruhnya? Oh jelas. Jelas untuk pencernaan. Untuk pencernaan tentu kalau kita makan protein hewani, bagi lambung dia mencernanya lebih lama dibandingkan dengan protein nabati. Ya. Untuk protein hewani dicerna lebih lama. Dengan lama dicerna ini maka itu akan menimbulkan sulit dalam mencerna. Oke. Kemudian bisa terjadi panas dalam. Bahkan bisa menimbulkan luka dalam pencernaan kita. Oke. Sedangkan protein nabati kenapa lebih mudah dicerna? Karena kandungan vitamin yang ada di sana. Vitamin, mineral yang ada di tumbuhan bersama dengan protein yang ada di sana. Mereka berkolaborasi sehingga masuk ke dalam pencernaan kita diproses dengan mudah. Kandungan vitamin dan mineral ini sangat membantu dalam memproses protein yang ada di tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kalau protein hewani apakah ada vitamin, ada mineral? Tidak ada. Jelas? Untuk jantung. Baik, kalau ditanyakan untuk jantung. Jelas, penyakit jantung kita tahu. Kalau kita konsumsi protein dari hewan, bukan hanya protein yang kita dapatkan, kita juga dapatkan lemak jenuhnya. Lemak jenuhnya jelas tidak baik untuk jantung kita. Itu bisa menyumbat pembuluh darah kita. Kita juga akan mengalami peningkatan kolesterol dengan kita makan daging-daging hewan. Berbeda dengan tumbuhan kan? Meningkatkan homocysteine. Homocysteine ini ditemukan. Homocysteine ini sejenis asam amino juga. Tetapi ditemukan 3 kali lebih tinggi pada mereka yang terkena serangan jantung. Sebelum terkena serangan jantung biasanya homocysteine ini naik. Dan ini penyebab serangan jantung. Sedangkan pada protein nabati berbeda. Protein misalnya protein kedelai soya itu sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol. Sudah sebaliknya kan? Betul. Juga meningkatkan dengan adanya arginin dan glycine itu akan mencegah penyumbatan pada arteri. Nah kita bisa lihat perbedaannya luar biasa. Jadi kalau berbicara mengenai protein hewani dengan protein nabati, kita dapati jauh-jauh lebih baik kalau kita mengkonsumsi protein nabati. Lebih lengkap, iya protein hewani. Kenapa? Karena protein hewan sendiri memproduksi juga asam amino di dalam tubuhnya. Jadi selain dia dapatkan dari luar, dia juga produksi. Ketika kita konsumsi, kita dapatkan lengkap. Tetapi yang lengkap itu bukan berarti baik. Itu kuncinya. Yang lengkap itu bukan berarti lebih baik. Iya. Ini sebenarnya semakin menarik pelajaran kita nih Om. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama saya Norman Tambunan dan Om Jeffrey di sini. Om, tadi kita udah bahas mengenai soal daging kan. Dan dibilang kalau lengkap belum tentu lebih baik gitu kan Om. Sekarang yang pertanyaan nih Om. Seringkali, apalagi saya dulu gitu ya, sampai sekarang sih kadang-kadang. Kalau makan daging itu suka yang dipanggang-panggang gitu. Kan nikmat rasanya. Nah itu apakah ada pengaruhnya juga untuk protein atau proteinnya hilang atau gimana nih Om? Terima kasih Norman. Memang itu kalau dipanggang itu rasanya enak ya. Iya, nikmat memang. Nikmat. Sebelum masuk ke sana, mungkin saya coba jelaskan dulu. Ada satu penelitian juga yang dilakukan hubungan antara protein hewani dengan kolesterol dalam tubuh. Nah, pernah dilakukan di laboratorium, bukan di laboratorium, tapi pada sekelompok orang. Jadi ada 2 kelompok yang dibagi, yang satu diberi protein hewani, melalui susu skim atau susu yang tanpa lemak. Yang satu diberi protein nabati. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kolesterol itu turun. Bagi mereka yang diberikan protein hewani, diberikan susu yang tanpa lemak ini, susu sapi tanpa lemak, kolesterol mereka turun sedikit. Tetapi bagi mereka yang dikasih protein nabati, kolesterolnya turun luar biasa. Bisa lihat di slide. Dalam waktu 3 minggu langsung turun. Kemudian setelah 3 minggu ditukar. Yang tadinya mengkonsumsi protein nabati dikasih susu yang mengandung protein hewani.
Apa yang terjadi? Kolesterol mereka balik naik. Waduh. Sedangkan mereka yang selama ini mengkonsumsi protein yang mengandung hewani, itu dikasih protein nabati atau protein tumbuhan, kolesterolnya turun. Jadi kalau kita berbicara secara kolesterol, dengan kita konsumsi protein nabati itu sangat-sangat baik untuk membantu menurunkan kolesterol dalam darah kita. Oke. Nah, itu dari sisi kolesterol. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan Norman tadi. Bagaimana dengan daging-daging yang dipanggang, daging-daging yang atau ya seperti itulah di barbecue. Ya, kan kabarnya katanya bisa buat kanker gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Oke. Di dalam protein itu biasanya ada kandungan nitrogen ya. Nah, nitrogen ini ketika dipanggang, ketika dibakar terutama, dia akan berubah menjadi nitrosamin. Oke. Nah, apa nitrosamin? Nitrosamin ini adalah bahan yang disebut karsinogenik, penyebab kanker. Jadi dia bisa membuat sel kita menjadi rusak, membuat gen-gennya di dalam menjadi terganggu, sehingga sel itu bertumbuh dengan cara yang tidak wajar, yang seharusnya sel itu jadi sel darah kita, tetapi karena terganggu maka menjadi darah yang aneh, jadi kanker. Seharusnya menjadi menjadi sel hati yang bagus, tetapi menjadi sel hati yang berbeda dan pertumbuhannya cepat. Itu adalah kanker hati. Oleh karena apa? Nitrosamin ini karsinogenik. Dari mana itu? Dari nitrogen yang ada di daging. Dibakar jadi nitrosamin, penyebab kanker. Oke. Ada satu juga. Ada benzopirin atau benzopirin. Benzopirin ini kita bisa temukan di daging ketika dibakar juga. Dan benzopirin ini salah satu racun yang kita bisa temukan di rokok. Di rokok itu ada kandungan benzopirin, itu penyebab kanker. Dan kalau kita makan 1 kilogram daging atau 2 pon daging, itu sama seperti kita mendapatkan benzopirin dari 600 batang rokok. Waduh, banyak banget 600. Jadi jangan sampai salah kesimpulan ya, jangan sampai berkesimpulan, oh kalau begitu daripada makan daging hisap rokok aja lebih baik. Bukan. Kita berbicara dari satu poin aja, benzopirin atau benzopirin. Ingat, benzopirin dari 1 kilogram daging itu sama dengan 600 batang rokok. Tapi ingat, di rokok juga ada 4.000 jenis racun yang ada di rokok ya. Jadi itulah bahayanya untuk jantung kita. Jadi banyak sekali pengaruhnya terhadap tubuh kita. Daging itu bisa menyebabkan banyak sekali jenis kanker. Kanker usus besar, kanker payudara, kanker pankreas, kanker prostat, kanker limfa, kanker kelenjar, kanker kulit, paru-paru, hati, ginjal, ovarium. Banyak sekali kanker yang bisa ditimbulkan dari konsumsi daging. Jadi kembali pada kita sekarang, apakah kita mau pilih protein yang dari daging dengan segala resikonya, atau kita mau memilih protein yang dari tumbuh-tumbuhan yang jelas tidak ada resikonya dan sangat baik untuk tubuh kita? Kembali kepada kita semua. Masih banyak akibat daripada protein daging kalau kita mau melihat. Dimasak juga demikian. Protein kalau dimasak juga tidak baik sebenarnya. Nah, maksudnya protein daging ya. Apalagi agak gosong-gosong dikit. Katakan nikmat tuh. Nah, itu makin gosong makin nikmat. Banyak kita bisa baca, banyak kita sering mendengarkan saran-saran untuk menghindari, contoh sate-sate yang gosong. Itu semua gosong-gosongnya itu adalah nitrosamin, itu adalah benzopirin atau benzopirin yang penyebab kanker pada dasarnya. Dan ini ada penelitian yang mereka lakukan di negara-negara yang banyak konsumsi protein hewani. Ya, kelenjar limfa bagi mereka yang mengkonsumsi banyak protein hewani, atau saya katakan kanker kelenjar limfa itu lebih tinggi di negara-negara yang banyak mengkonsumsi protein hewani. Sedangkan negara-negara yang kurang mengkonsumsi daging protein hewani ini, kelenjar atau kanker kelenjar limfa itu sedikit. Nah, secara umum kita udah bisa lihat di sini ya. Semakin tinggi kita konsumsi daging, semakin tinggi kecenderungan untuk
menderita kanker, dalam hal ini kanker limfa. Oke. Nah, kanker payudara juga demikian. Karena senyawa organik toksin itu tertimbun di dalam daging dan itu bisa merubah DNA. Oh. Nah, DNA itu adalah yang kalau kita bicara DNA mungkin pernah juga dibahas di Total Health tentang DNA. DNA itu ada di dalam sel. Kalau ini sel kita di bagian paling dalamnya itu DNA. Iya, betul. Dan DNA itu sama seperti virus sekarang, kalau kita bisa sebutkan virus COVID sekarang ini, coronavirus disease, itu terbuat dari virus yang terbuat dari DNA. Nah, DNA itu adalah seperti itu. Jadi itu di dalam sel. Dan DNA inilah yang akan menentukan sel kita ini mau jadi seperti apa. DNA ini yang menentukan sel ini jadi mata. DNA ini yang menentukan sel kita ini harus jadi hati kita. Harus menjadi jantung kita, harus menjadi usus kita. Ketika DNA ini terganggu, ketika DNA ini rusak, maka seharusnya dia jadi sel hati, dia menjadi sel yang berbeda. Maka itulah yang disebut dengan kanker hati. DNA ini rusak di daerah payudara. Seharusnya jadi sel pengganti untuk membentuk payudara, tetapi ketika dia sudah terganggu, maka payudara itu bertumbuh tidak normal karena DNA-nya terganggu. Nah, itu semua kita bisa dapatkan dari bahan-bahan perusak yang ada di protein-protein yang seharusnya tidak perlu kita konsumsi. Kalau saya sebut seperti itu protein hewani. Masih ada alternatif yang lebih bagus kok. Protein nabati, protein dari tumbuh-tumbuhan. Kacang-kacangan. Iya, itu dia. Kacang itu tinggi proteinnya. Sering orang, kita sedikit agak melenceng dikit ya. Sering orang bilang, oh saya takut makan kacang. Nanti kena asam urat. Jerawat kadang kalau anak muda. Oh iya, jerawat. Jangan makan kacang karena jerawat atau asam uratnya nanti tinggi, nanti sakit. Bapak Ibu sekalian, boleh cari dan buka banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa kandungan asam urat itu jauh lebih tinggi daripada di kacang. Itu ada di hewan. Itu ada di ikan. Ada di jeroan. Ada di daging ayam. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di kacang tanah, yang ada di kacang kedelai. Jadi kalau kita mau menghindari, sedikit melenceng ini, kalau kita mau menghindari jangan sampai kena asam urat, yang pertama hindari dulu tuh yang utama. Hindari dulu protein daging-daging itu. Protein ikan-ikan itu hindari dulu. Baru mikirin tentang kacang. Jangan bilang kacang ini penyebab asam urat yang utama, bukan. Itu hanya sedikit. Yang utama itu adalah dari daging, dari ikan. Paham sampai sini kira-kira ya? Paham. Dan banyak sekali akibat daripada daging ini ya. Daging itu sendiri sifatnya asam. Ya. Oke, daging itu sifatnya asam. Jadi ketika kita konsumsi protein daging yang asam ini, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Tubuh kita harus menyeimbangkan keasaman ini yang kita dapatkan dari daging. Bagaimana caranya? Tubuh kita harus mengeluarkan kalsium untuk menyeimbangi asam ini. Contoh yang sederhana, ketika kita sakit lambung, apa yang kita minum? Oh, ada obat-obat yang kita minum untuk menetralisir asam lambung. Terbuat dari apa obat itu? Dari kalsium. Jadi kalsium itu menetralisir asam. Nah, kalau di tubuh kita, di seluruh tubuh kita ini, darah kita bahkan agak keasaman, maka apa yang harus dilakukan oleh tubuh adalah dia harus netralisir ini menggunakan kalsium. Dari mana kalsium itu diambil? Di mana lagi kalau bukan sumber kalsium di tubuh kita adalah tulang. Maka diambillah kalsium dari tulang. Oh, itu yang menyebabkan osteoporosis. Itu menyebabkan tulang keropos. Semakin kita konsumsi yang asam-asam, bukan rasanya ya. Kita bukan berbicara kalau seperti jeruk itu rasanya asam. Aman Om itu ya. Itu aman. Tetapi sifatnya, sifat asam itu, daging itu sifatnya asam, gula itu sifatnya asam, tepung itu sifatnya asam. Nah, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi ini, yang terjadi dalam tubuh kita menjadi asam, maka mau nggak mau tubuh harus menetralisir asam ini, diambillah kalsium. Kalsium yang seharusnya dipakai untuk membentuk tulang dipakai hanya untuk menetralisir keasaman ini. Akhirnya kita punya masalah dengan tulang. Nah, jadi menghindari masalah dengan tulang salah satu, bukan utamanya ya. Salah satu, hindari protein-protein dari hewan ini karena sifatnya asam.
Wah, ini semakin menarik sebenarnya nih Om, tapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi Om boleh berikan kesimpulan Om untuk pelajaran kita kali ini mengenai protein Om. Oke, baik, terima kasih Norman, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa protein itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Setiap hari kita membutuhkan protein. Hanya kita membutuhkan satu kebijaksanaan untuk kita memilih protein yang mana yang cocok untuk tubuh kita. Tuhan telah menciptakan tubuh kita sesuai dengan yang seharusnya kita dapatkan di alam. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber protein yang terutama untuk tubuh kita. Kacang-kacang adalah sumber protein yang diperlukan tubuh kita. Kalau kita bisa mendapatkan dari situ, kita sebenarnya tidak perlu lagi mengkonsumsi protein hewani. Dengan segala resikonya, protein hewani sangat banyak. Resiko-resiko itu kita bisa hindari, penyakit jantung kita bisa hindari, keasaman tubuh kita bisa hindari, kanker kita bisa hindari dengan kita menghindari protein hewani. Beralihlah kepada protein nabati. Wah, luar biasa. Om, thank you untuk waktunya. Kita mungkin akan berbicara lebih banyak lagi dan kesempatan. Dan untuk sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, tetap saksikan program-program dari Hope Channel Indonesia. Follow juga sosial medianya, begitu juga dengan website dan aplikasinya. Sampai berjumpa di episode berikutnya dari Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda.